Apa itu stunting? Stunting adalah gangguan tumbuh kembang anak yang disebabkan oleh kekurangan asupan gizi, terserang infeksi maupun stimulasi yang tak memadai. Menurut Kementerian Republik Indonesia, definisi stunting yaitu anak balita dengan Z-score-nya kurang dari -2 SD dan kurang dari -3 SD. Pada balita yang mengalami stunting akan memiliki tingkat kecerdasan yang tidak maksimal. Stunting juga merupakan masalah gizi yang bersifat kronis karena menjadi salah satu keadaan malnutrisi yang memiliki hubungan dengan tidak tercukupinya zat gizi di masa lalu. Di Indonesia, terdapat 37,2% balita yang mengalami stunting dengan 19,2% dari persentase tersebut adalah anak pendek dan 18% adalah anak sangat pendek. Stunting merupakan topik yang perlu mendapat perhatian semua kalangan mengingat dampak yang ditimbulkannya. Stunting menjadi penyebab 1 juta kematian anak setiap tahun untuk anak yang selamat. Stunting dapat menyebabkan peningkatan morbiditas, kemampuan kognisi yang buruk, perawakan yang pendek, peningkatan resiko kematian perinatal dan neonatal, penurunan produktivitas saat dewasa, serta peningkatan penyakit kronik. Beberapa keadaan yang dikategorikan menjadi faktor paling konsisten terhadap stunting yaitu: yang pertama, hubungan antara berat badan lahir rendah atau BBLR dan status gizi terhadap stunting. Lingkungan prakelahiran yang merupakan pertumbuhan saat masa janin dapat dilihat dari indikator berat badan lahir dan berdampak pada pertumbuhan anak setelah lahir. Hal ini mengindikasikan urgensi perhatian terhadap status gizi ibu saat hamil. Yang kedua, faktor antara status ekonomi keluarga dengan stunting. Tingkat sosial ekonomi keluarga memiliki dampak signifikan terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak. Kondisi sosial ekonomi yang mencakup sanitasi dan sumber air minum yang tidak memiliki akses yang sesuai beresiko besar terhadap terjadinya stunting. Hubungan pengetahuan ibu dan pola asuh orang tua terhadap kejadian stunting. Anak dari ibu dengan pendidikan rendah memiliki resiko lebih besar untuk mengalami stunting, sedangkan anak dari ibu yang berpendidikan tinggi lebih baik dalam mempertimbangkan gizi yang baik untuk anak, serta pola asuh yang lebih baik untuk anak. Nah, setelah kita ketahui, ternyata negara kita ini, Indonesia, masih sangat tinggi angka stuntingnya. Kondisi ini sangat memprihatinkan. Oleh karena itu, pemerintah menerapkan beberapa program cara pencegahan stunting, yaitu diantaranya yang pertama, edukasi mengenai gizi. Edukasi gizi terkait stunting ini memberikan dampak positif terhadap pengetahuan ibu. Semakin sering ibu terpapar informasi mengenai stunting ini, masa depan anak akan lebih baik daripada ibu yang jarang terpapar informasi pengetahuan. Yang kedua, kebersihan makan. Selain bahan makanan yang bersih, cara pembuatan atau semisal kita beli, dalam penyajiannya harus bersih dan sehat. Dan yang ketiga, pemberian ASI pada bayi hingga 6 bulan. Memberikan ASI sebagai satu-satunya sumber nutrisi bagi bayi tanpa memberikan makanan atau minuman lainnya selama 6 bulan pertama setelah lahir. Pemberian ASI eksklusif sangat penting untuk mengurangi morbiditas dan mortalitas bayi dan anak. Dan yang terakhir, ibu hamil wajib mengonsumsi protein dan zat besi. Karena protein berperan
dalam proses pembentukan otot tulang dan jaringan tubuh janin. Asupan protein yang dapat dikonsumsi ibu hamil seperti tahu, kacang-kacangan, makanan laut, susu, dan yogurt. Sedangkan apabila zat besi pada ibu hamil tidak tercukupi, maka akan membuat anak yang lahir dalam keadaan prematur atau berat badan rendah. Asupan yang dapat diambil yaitu diantaranya daging, ikan, sayuran hijau, telur, buah-buahan, dan lain sebagainya. Nah, setelah kita ketahui cara-cara pencegahan stunting, setelah ini kita akan membahas tentang asupan makanan. Untuk mendukung dan memaksimalkan pencegahan stunting, asupan makanan harus diseimbangkan, yaitu dengan menu gizi seimbang. Karena asupan makanan sangat berperan penting bagi balita maupun ibu hamil, yaitu diantaranya 1. Kesehatan ibu. Asupan gizi yang seimbang memastikan kesehatan ibu hamil, mengurangi resiko penyakit seperti anemia, pendarahan, dan komplikasi selama persalinan. Yang kedua, tumbuh kembang janin. Nutrisi yang tepat membantu tumbuh kembang janin, mengurangi resiko keguguran, bayi lahir mati, dan cacat bawaan. Yang ketiga, pengaruh persalinan. Kebutuhan gizi yang terpenuhi mempengaruhi proses persalinan, mengurangi resiko persalinan sulit, dan pendarahan setelah persalinan. Yang keempat, sedangkan pada balita, untuk pertumbuhan dan perkembangan, asupan nutrisi yang seimbang membantu meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan fisik dan mental balita. Yang kelima, pengaruh gizi. Kebutuhan gizi yang terpenuhi mempengaruhi fungsi organ tubuh balita, seperti otak, tulang, dan sistem imun. Asupan bahan makanan tersebut dapat kita ambil dari sayur-sayuran, buah, daging, telur, biji-bijian, oatmeal, dan konsumsi ikan, terutama ikan salmon, karena mengandung omega 3 yang sangat baik untuk kesehatan. Makanan yang bergizi akan dapat membantu mencegah stunting dengan memenuhi kebutuhan gizi seimbang pada balita maupun ibu hamil. Kesimpulan, stunting memang bukan penyakit menular, akan tetapi stunting merupakan penyakit yang dapat mengakibatkan kematian. Pengetahuan ibu tentang edukasi gizi sangat berpengaruh penting pada tumbuh kembang sang anak, terutama saat masih dalam kandungan. Oleh karena itu, agar angka stunting menurun terutama di negara kita ini, kita bisa bekerja sama dengan pemerintah dengan mengikuti program yang telah diadakan dan juga pastinya bekerja sama dengan keluarga untuk mengkonsumsi makanan dengan gizi seimbang.